Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengatur keuangan keluarga. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Mengatur keuangan keluarga ini ternyata banyak sisinya dan tidak mudah Pak Paul ya. Kita mungkin bisa mengelola keuangan kita sendiri masing-masing, tetapi begitu kita menikah dan sebagai suami punya penghasilan, istri punya penghasilan, lalu ada anak-anak, ini menjadi rumit juga Pak Paul mengatur keuangan keluarga ini. Dan ini suatu kesempatan yang sangat baik kalau kita bisa membicarakan hal itu. Nah ini bagaimana Pak Paul? Pada kesempatan ini Pak Gunawan, saya ini nggak akan membahas pernak-pernik teknisnya, uang itu taruh di mana, terus siapa yang pegang, itu enggak ya, saya nggak akan bahas. Lebih akan saya fokuskan pada pemahaman atau kesamaan nilai. Karena menurut saya kalau dua belah pihak, suami dan istri sudah memiliki ya suatu pemahaman yang tepat, maka nanti tuh masalah teknisnya dapat diatur lah, nggak jadi soal lagi. Nah, jadi itulah yang akan kita coba uraikan. Ada beberapa yang bisa saya bagikan. Yang pertama adalah tentang masalah uang ini. Nah, kita tahu memang sensitif. Makanya ada orang yang berkata ada uang ribut, nggak ada uang ya juga ribut. Memang sensitif. Maka kita harus menyamakan persepsi terhadap uang. Nah, sudah tentu kita harus kembali kepada firman Tuhan agar kita berdua bisa mempunyai kesamaan. Jangan sampai ya kita berkata pokoknya saya benar kamu salah. Enggak. Yuk kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Amsal pasal 11 ayat 24 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Tapi ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Artinya ada orang yang terus ya berani membagi harta, memberikannya kepada yang lain, tapi terus bertambah kaya. Tapi ada orang yang terus menghemat, nggak mau membagi, nggak mau memberikan kepada yang lain, tapi selalu berkekurangan. Nah, dari firman Tuhan ini kita dapat simpulkan bahwa Tuhan ialah pemberi berkat dan bahwa usaha manusia itu terbatas dan tidak akan menentukan pemasukannya. Jadi kita mesti menyadari bahwa kita ini terbatas. Sekeras apapun kita bekerja, kalau memang enggak waktunya untuk diberkati Tuhan, enggak akan bertambah 1 sen pun. Tapi sebaliknya, kalau memang ini adalah pemberian Tuhan dan waktunya Tuhan, maka akan ada nanti penghasilan-penghasilan tak terduga, ada berkat-berkat yang kita bayangkan sebelumnya. Maka dari awal Tuhan sudah mengingatkan agar kita bergantung kepadanya, bukan pada kekuatan sendiri. Jadi baik suami maupun istri harus mempunyai suatu keyakinan bahwa pemberi berkat Tuhan, pemelihara hidup juga adalah Tuhan. Kita kerjakan bagian kita, tapi semua itu bergantung pada Tuhan sendiri. Jadi jangan sampai kita itu tuh lepas dari perspektif ini, semua bergantung kepada kita, seakan-akan kalau kita ini yang nggak begini nggak begitu maka kita akan kekurangan dan sebagainya. Oh tidak, Tuhan adalah pemelihara hidup kita. Nah, Pak Paul, untuk menyamakan persepsi seperti itu, Pak Paul, itu kan kesulitannya adalah persepsi ini terbentuk pada waktu kita di keluarga kita masing-masing. Gitu. Nah, ini kalau latar belakangnya berbeda, seringkali persepsinya juga berbeda, Pak Paul. Betul sekali. Ada memang keluarga yang menekankan bahwa kamu yang cari uang, ini hasil usahamu. Ya, nah kalau itulah yang menjadi pandangan kita, nah kita harus kembali ke firman Tuhan dan meyakini bahwa ini yang benar. Apapun yang diajarkan, yang sebelumnya itu kalau berbeda dari yang Tuhan ajarkan, itu yang kita harus tanggalkan. Maka meskipun kita menganggap kita benar, kita inilah yang memang harus diikuti pendapatnya, oh enggak. Kita kembali lagi apa yang firman Tuhan ajarkan, dan itu yang kita sekarang harus yakini. Ya, ada sebagian orang juga yang menganggap bahwa karena penghasilan kita itu berkat Tuhan, maka dia ya
malas-malasan aja bekerja ini Pak Paul. Ini tentu bertentangan dengan firman Tuhan juga Pak Paul. Sudah tentu ya. Jadi kita harus mengerjakan bagian kita. Namun Tuhan ingatkan, jangan sampai kita akhirnya berkata, atas usaha saya lah, atas kecerdasan saya lah, atas ketajaman insting saya lah, maka akhirnya saya berhasil menempati posisi seperti sekarang ini. Jangan. Kita harus kembalikan semua kepada Tuhan. Nah, suami istri yang udah bisa sepakat soal ini Pak Gunawan, udah tentu tuh dalam soal uang nantinya tuh akan lebih rileks. Enggak terlalu tegang. Kalau enggak, akhirnya tuh suami istri tuh mudah tegang. Karena memang sangat menggantungkan pada kemampuan sendiri. Enggak. Kalau kita udah berdua menyadari semua pemberian Tuhan, kita juga akan lebih rileks soal uang. Jadi kita nggak terlalu lagi tuh terlalu ini ya mengejar-ngejar lagi. Oh enggak, hidup kita jadinya akan jauh lebih berimbang. Ya, berarti apa kiat yang Pak Paul sampaikan pada kesempatan ini Pak? Yang berikut tadi ini, kendati berkat berasal dari Tuhan, nah kita diminta untuk hidup rajin, tidak malas. Bukan saja kita mengerjakan bagian kita, tapi kerjakanlah dengan sebaik-baiknya dengan serajin mungkin. Firman Tuhan di Amsal 20 ayat 13 berkata, janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, dan engkau akan makan sampai kenyang. Nah sudah tentu bukannya Tuhan melarang kita tidur untuk beristirahat. Bukan, kalau perlu istirahat, silakan istirahat yang cukup. Tapi janganlah menjadi orang yang malas, itu yang Tuhan kehendaki. Kenapa? Sebab orang yang malas adalah orang yang memang sedang berjalan menuju kepada kemiskinan. Ya, sebab kemalasan adalah jalan tercepat menuju kepada kemiskinan. Maka meskipun ya kita tahu Tuhan adalah pemberi berkat, enggak benar kalau kita berkata, ya saya pokoknya ya enggak kerja yang enggak apa-apa kok, nanti akan ada berkat Tuhan. Nah itu salah. Bukan saja kita harus bekerja dan mengerjakan bagian kita, kita harus melakukannya dengan rajin. Ini permintaan Tuhan. Tapi jangan sampai kebablasan gara-gara rajin dan akhirnya menghasilkan kita melupakan Tuhan sebagai pemberi berkat itu sendiri. Iya, ada orang yang salah menafsirkan itu Pak Paul tentang perkataan Tuhan Yesus bahwa burung pipit itu tidak bekerja tetapi diberkati gitu. Tapi mereka lupa bahwa apa yang dimakan burung pipit itu tidak dilemparkan oleh Tuhan ke sarangnya kan. Jadi burung ini harus pergi untuk mencari makan juga gitu. Betul sekali. Jadi dengan kata lain memang ya Tuhan berharap dan meminta kita untuk bekerja ya. Nah ini nih bisa menyelesaikan banyak problem. Sebab ada orang yang seperti ini juga Pak Gunawan. Ya saya nggak usah kerja lah, nggak apa-apa. Yang penting ya sekarang apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan, saya lakukan untuk Tuhan. Tapi masalahnya adalah dia nggak cukup. Dan memang dia harus kerja. Nah nggak benar tuh untuk kita berkata seperti itu. Kita harus kerjakan bagian kita. Kalau memang bisa kita itu meninggalkannya dan memang ada lagi nanti ya yang akan Tuhan lakukan, itu silakan. Tapi kalau tidak, jangan kita itu melarikan diri dari tanggung jawab dan bersembunyi di balik firman Tuhan bahwa nanti pokoknya akan Tuhan penuhi. Bagian kita harus kerjakan dan Tuhan menghendaki kita menjadi orang yang rajin. Jadi jangan menggantikan kemalasan dengan kerohanian. Itu nggak benar itu. Iya. Bapak, kalau uang itu sudah kita dapatkan, Tuhan memberkati dengan uang. Ini menjadi masalah lagi bagaimana menggunakan uang itu gitu Pak ya. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi uang memang harus kita gunakan. Nggak bisa ya kita nggak gunakan. Itu nggak benar. Tapi bagaimanakah menggunakannya? Yang pertama adalah kita harus menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga sendiri sebelum digunakan untuk kepentingan orang lain. Nah, firman Tuhan sudah memberikan kepada kita pedomannya. Di 1 Timotius pasal 5 ayat 8, firman Tuhan berkata, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi artinya, sama yang tadi saya sudah tekankan bahwa Tuhan menuntut tanggung jawab. Jadi nggak benar kita bersembunyi di balik kerohanian yang sebetulnya itu lebih merupakan kemalasan kita. Itu nggak benar. Nah Tuhan berkata,
kita harus penuhi kebutuhan pokok keluarga kita sendiri terlebih dahulu. Nah, kalau orang berkata itu kan namanya egois. Oh enggak, itu namanya bertanggung jawab. Itu namanya juga menaati yang Tuhan kehendaki. Sebab enggak benar apa yang harus dipenuhi untuk keluarga kita sendiri, kita enggak berikan, malah kita berikan kepada yang lainnya. Itu sangat nanti melukai atau mencederai perasaan orang-orang di rumah kita sendiri. Dan kesaksian kita pun sebagai orang Kristen, itu akhirnya nanti akan merosot. Saya pernah berbicara dengan seseorang yang memang menceritakan betapa orang tuanya itu sangat-sangat peduli dengan lingkungan. Sangat mau menolong orang yang susah. Tapi masalahnya, sewaktu dia kecil, dia hidup di dalam kekurangan. Karena dia bukan keluarga yang berkelebihan. Jadi sering kali mau beli buku, mau beli apa, nggak punya uang. Hidup sangat susah sekali. Tapi orang tua terlalu memikirkan kebutuhan orang sehingga seringkali uang itu diberikan untuk keperluan orang lain terlebih dahulu. Dan yang di rumah kekurangan. Apa akhirnya yang terjadi di rumah? Orang tuanya sering bertengkar. Karena si ibu mengharapkan si ayah pulang membawa nafkah, tapi uangnya seringkali itu udah dibagi-bagi untuk kepentingan orang lain. Karena si ibu akhirnya nggak ada uang yang cukup, karena memang kurang, hidup mereka itu susah, ya jadi mengeluh, jadi bertengkar. Akhirnya apa yang dipetik oleh si anak-anak? Bahwa ayah itu tidak bertanggung jawab. Ayah itu akhirnya tuh lebih sayang kepada anak orang lain daripada anak sendiri. Kesatu. Kedua, bukankah anak-anak akhirnya juga harus hidup di dalam bayang-bayang pertengkaran? Jadi waktu ayahnya pulang seharusnya membawa gaji itu tuh nantinya nggak bisa berbuntut pada pertengkaran. Jadi sekali lagi tindakan itu bukan membuahkan berkat, malah membuahkan masalah dalam keluarga sendiri. Nah makanya nggak salah firman Tuhan menegaskan jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad. Jadi Tuhan menggunakan kata yang keras sekali di sini, murtad, dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Nggak bisa lagi kata lebih keras dari ini semuanya. Maka ya jangan sampai kita itu kehilangan perspektif ya. Iya. Ada orang yang mengatakan memang lebih baik membantu orang lain karena dengan membantu orang lain dia mendapatkan terima kasih atau pujian gitu Pak Os. Kalau itu digunakan untuk keluarga, keluarganya juga kadang-kadang kurang berterima kasih itu. Nah, sudah tentu kita jadinya tuh harus melihatnya dari sisi yang jelas, yaitu sisi tanggung jawab. Bahwa tanggung jawab pertama kita adalah keluarga sendiri dulu. Nah, kita nggak mendapatkan pujian atau apa dari keluarga sendiri, itu tidak apa-apa. Sebab yang penting adalah tanggung jawab ini kita harus penuhi. Jangan sampai kita menjadi orang yang karena haus pujian dari pihak luar, makanya mendahulukan kepentingan pihak luar. Sehingga dari luar orang akan berkata-kata, aduh si ini kok orangnya baik, oh si ini kok orangnya itu rela selalu mengorbankan diri demi kepentingan orang lain. Dipuji-puji, tapi dikutuki oleh orang rumah sendiri. Nah kan itu juga nggak benar. Tuhan selalu punya prinsip yang sangat jelas Pak Gunawan. Yaitu mulai dari seisi rumah. Mulai dari lingkungan terdekat. Misalkan juga tentang penyebaran firman atau penyebaran Injil. Tuhan berkata apa? Mulai dari Yerusalem. Tuhan gak langsung berkata, pergilah ke seluruh penjuru dunia ini. Enggak, awali dengan Yerusalemmu. Setelah itu baru ke Yudeamu. Nah, nanti barulah ke tempat-tempat yang lebih jauh lagi. Jadi sama ya, dalam hal memelihara kebutuhan juga sama. Yang terdekat dulu. Baru nanti yang lapisan luar, lapisan luar, lapisan luar. Tujuannya sekali lagi bukannya egois. Tapi ini tanggung jawab dan kesaksian hidup. Ya memang mungkin bukan egois Pak Bol. Tapi kita itu kadang-kadang terjerat akan kebutuhan pokok keluarga sendiri gitu Pak Bol ya. Sehingga ini kan tidak ada habisnya, kebutuhan keluarga itu ya terus ada. Sehingga kita juga melalaikan tanggung jawab kita untuk membagikan uang ini untuk orang lain yang membutuhkan di sekitar kita. Gitu. Ini makanya harus kita kombinasikan dengan prinsip yang berikutnya Pak Gunawan, yaitu setelah kita memenuhi kebutuhan pokok keluarga, kita harus memikirkan kebutuhan sesama. Nggak bisa enggak ya. Sebab kenapa? Sebab Tuhan menjanjikan berkat bagi orang yang murah hati, dan ini juga adalah tanggung jawab kita ya untuk memelihara
kebutuhan orang lain yang di luar rumah kita sendiri. Firman Tuhan di Amsal 22 ayat 9 berkata, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Jadi Tuhan itu tuh akan melihat dengan cepat orang yang murah hati membagi rezekinya dengan orang yang miskin. Ini dijanjikan berkat, tapi sekaligus ini sebuah tanggung jawab, Pak Gunawan. Kan firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kita harus memang membuktikan kasih kita kepada orang secara konkret pula. Ya, jadi nggak benar kalau kita itu tuh hanya memikirkan kepentingan kebutuhan pokok keluarga kita tanpa mempedulikan orang lain. Nah, batasnya apa? Pertanyaan Pak Gunawan tadi bagus ya. Ada orang yang berkata, ya batasnya ya berarti kalau anak saya memang masing-masing ya perlu dibelikan mobil untuk diantarkan oleh supir dan nggak usah nunggu-nungguan, itu harus saya lakukan. Enggak ya, harus ada batasnya. Saya sangat suka sekali dengan yang dilakukan oleh pendeta Rick Warren. Setelah beliau menjadi penulis yang laris, buku-bukunya itu tuh diminati orang, Purpose Driven Church, The Purpose Driven Life, itu dia tiba-tiba menjadi seorang yang sangat kaya dan dia akui itu. Nah, apa yang harus dilakukan sekarang dengan uangnya? Yang kemungkinan besar memang dalam jumlah jutaan-jutaan dolar karena hasil penjualan buku-bukunya. Nomor satu, dia membayar kembali gajinya. Dari tahun pertama dia melayani di gerejanya sampai saat itu dan nanti untuk selamanya. Dia nggak terima gaji lagi. Nomor dua, sisa uangnya itu dia akan gunakan untuk mengongkosi atau membiayai perjalanan pelayanannya. Jadi kalau dia diundang, dia tidak lagi menerima pemberian. Bahkan untuk semua biaya pelayanan tersebut, dia tanggung dari uang tersebut. Ketiga, dia akan juga menyisakan uangnya untuk membantu pelayanan-pelayanan lainnya. Jadi kalau ada yang butuh ini itu, dia akan gunakan uang itu untuk menolong pelayanan-pelayanan lainnya. Nah, terakhir ini nih yang sangat-sangat saya kagumi. Dia berjanji tidak akan meningkatkan taraf kehidupannya. Dia nggak pindah rumah ke rumah yang lebih bagus. Dia nggak membeli mobil yang paling baru atau yang lebih mahal. Enggak. Hanya sesuai kebutuhan. Sudah tentu kalau mobilnya sudah tua dan perlu diganti, ya baru dia ganti. Tapi dia akan pertahankan level kehidupannya itu. Jadi dengan kata lain, dia terima uang itu, tapi bukan untuk kepentingannya saja. Setelah dia mencukupi kebutuhan pokok keluarganya, dia terus pikirkan bagaimana bisa membagikan uang itu kepada yang lain. Sebab dia memang melihat bahwa Tuhan ini memberikan untuk dibagikan. Tapi setelah dia juga dengan tanggung jawab memelihara kepentingan keluarganya. Ya, bukan hanya untuk masa kini, Pak Por. Orang biasanya memikirkan juga untuk masa depannya. Jadi selain memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok sehari-hari, orang kan juga mesti memikirkan tabungannya gitu. Nah ini bagaimana Pak Por? Boleh Pak Gunawan ya. Jadi nggak ada salahnya misalkan kita ini yang sudah parubaya ya, juga memikirkan hari tua dengan suatu pemikiran, saya nggak mau nanti bergantung kepada anak-anak, jangan sampai menyusahkan anak-anak. Ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita ini berpikiran begini nih Pak Gunawan. Ya saya mau pikirkan hari tua saya, terus saya juga mau pikirkan nanti cucu-cucu saya, nanti harus ada uang juga simpan untuk nanti mereka semuanya. Enggak, hari ini punya kesusahan untuk hari ini. Jangan sampai kita kejauhan. Seolah-olah nanti Tuhan gak bisa memelihara anak cucu kita. Bisa. Jadi kita lakukan pekerjaan kita, tugas kita. Kalau kita mau sisakan uang, silakan. Nah, ini kita masuk ke prinsip berikutnya yang juga sama pentingnya, yaitu menyimpan uang adalah sebuah kebiasaan hidup yang bijaksana untuk mengantisipasi pengeluaran tak terduga dan merupakan tanda hidup berdisiplin. Karena hidup ini memang akan diisi oleh hal-hal yang tak terduga. Pengeluaran-pengeluaran itu harus nanti terjadi. Nah, kita harus memang menyimpannya. Dan dengan kita mulai menabung, itu berarti kita membiasakan hidup berdisiplin. Hidup tak berdisiplin adalah terima berapa, langsung keluarkan, habiskan semuanya.
Yang lebih celaka lagi adalah terima berapa, terus keluarkannya berlipat-lipat kali lebih besar dari penerimaan. Itu bukannya lagi hidup tak berdisiplin, itu hidup tak bertanggung jawab. Nah, firman Tuhan meminta kita bahkan untuk belajar dari semut. Ya, di Amsal pasal 30 ayat 25, firman Tuhan berkata, belajarlah dari semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Sebab semut itu tuh sudah dilengkapi Tuhan dengan insting bahwa di musim dingin tak bisa lagi mencari makan. Jadi kumpulkan semuanya di musim panas. Sehingga nanti pada waktu musim dingin gak bisa lagi mencari, sudah ada persediaan makanan. Jadi ini sebuah tanda hidup berdisiplin dan hidup bijaksana. Dan orang Kristen diminta Tuhan hidup seperti ini. Jangan hidup tak bertanggung jawab. Iya, karena ada orang yang memandang bahwa kalau tabungan kita banyak, itu orang yang kurang beriman kepada Tuhan gitu Pak Paul. Nah sudah tentu banyak apa tidak banyaknya bergantung pula pada kira-kira keperluannya apa. Jadi kalau kita udah punya uang, terus banyak simpan terus, dan untuk berkata, dan selalu kita berkata untuk pengeluaran tak terduga. Nah itu juga nggak benar. Tadi sudah ditekankan bahwa yang kita bisa berikan dan yang lebih kita harus berikan, kita harus sumbangkan, karena Tuhan memang ingin kita menjadi orang yang murah hati. Ya, konsep yang lain apa Pak Paul? Nah setelah kita menyisihkan uang untuk pengeluaran tak terduga, kita mesti hidup sebagai orang beriman, bukan seperti orang tak beriman. Jadi jangan sampai kita ini menumpukan harta demi berjaga-jaga seakan-akan tidak ada Tuhan yang memperhatikan dan memelihara kita. Kadang-kadang kita seperti itu Pak Gunawan. Tumpukin harta seolah-olah nggak ada Tuhan di dunia ini yang akan dapat memelihara kita. Ada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan, jadi demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Di Matius 6 ayat 30. Betul kok. Rumput, pohon-pohon begitu indah. Siapa yang dandani? Tuhan. Burung pipit di udara. Siapa yang pelihara? Tuhan. Masakan Tuhan tidak memelihara kita, anak-anaknya? Juga melalui perumpamaan orang yang kaya, yang bodoh ya. Yang membangun lumbung yang lebih besar lagi. Untuk menyimpan gandum dan barang-barangnya. Tuhan Yesus mengingatkan. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya. Di Lukas 12 ayat 15. Kadang Pak Gunawan, kita itu tuh mengelabui diri. Sebetulnya kita tamak. Tapi kita nggak mau dikatakan tamak. Jadi kita berkata, kita ini nih orang yang bersiap-siap untuk masa depan. Atau kita tamak. Tapi nggak mau dikatakan tamak. Kita berkata, kita orangnya hemat. Tapi ujung-ujungnya sebetulnya adalah tamak. Kita mau lagi dan nggak pernah cukup. Nah ini nih yang Tuhan sangat tidak senang. Tuhan menginginkan kita hidup bergantung padanya. Bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup memelihara hidup kita. Jangan sampai kita hidup seolah-olah nggak ada Tuhan di dunia ini. Ya, jadi menjadi kaya itu bukan sesuatu dosa gitu Pak Paul. Tetapi ketamakan itulah yang Tuhan tidak inginkan. Betul sekali. Kita kalau sampai kaya, itu adalah akibat atau itu adalah berkat yang memang Tuhan inginkan kita itu terima darinya. Tapi kita mesti ingat bahwa Tuhan itu tuh tidak mau kita mengejar-ngejar kekayaan supaya kita jadi kaya. Tidak. Tuhan menginginkan kita mengerjakan bagian kita. Dan kerjakanlah bagian kita dengan rajin. Setelahnya atau sesudahnya, setelah itu semua, biarkan nanti Tuhan yang urus. Tuhan ingin memberkati kita lebih, silakan. Tuhan memberkati kita cukup, juga silakan. Tapi berkat Tuhan gak akan kurang. Paling banter cukup. Kadang-kadang dilebihkan. Nah kalau dilebihkan, untuk keperluan kita sudah, tolong berikan kepada yang lain. Itu yang Tuhan kehendaki. Iya. Bapak, ini adalah konsep kita tentang uang memang Pak Paul ya. Kalau kita tidak bisa menggunakan uang sebagaimana adanya uang gitu, hanya kita memperilah uang itu, ya kita sendiri yang jadi korbannya gitu Pak Paul ya. Betul sekali Pak Gunawan. Akhirnya
Kalau orang udah mengilahkan uang, ya hidupnya itu tuh hanya diisi hanya satu, uang saja. Sehingga dia pun gagal melihat hidup seperti Tuhan melihatnya. Gagal menikmati hidup seperti Tuhan menghendakinya. Misalnya, orang yang mengilahkan uang akan sangat sulit sekali menikmati relasi, persahabatan. Susah sekali. Karena dia akan ukur semua dari uang. Nggak menghasilkan uang, nggak usah ngomong sama saya. Oh, kira-kira nggak akan ada hasil uangnya di sini, nggak usah bersahabat dengan saya. Jadi akhirnya semua diukur dari uang. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kehilangan segalanya. Belum dia mati, dia sebetulnya sudah seperti mati karena dia sudah kehilangan segalanya. Kasih tidak ada lagi, kemurahan tidak ada lagi, orang pun nggak mendapatkan berkat darinya. Maka konsep yang kita selalu ingat, harus ingat ya dalam rumah tangga kita, bahwa uang adalah titipan Tuhan kepada kita untuk digunakan, terutama untuk kepentingan Tuhan, bukan kita. Maka jangan kita menggenggam uang sebagai milik pribadi. Bukan. Ini pemberian yang Tuhan titipkan kepada kita. Pertama digunakan untuk kepentingannya, untuk kemuliaannya. Nah, sudah tentu tadi kita sudah bahas kepentingannya dan kemuliaannya adalah setelah itu murah hatilah. Karena Tuhan menghendaki agar apa yang Dia telah berikan kepada kita secara berlebihan untuk justru dibagikan supaya yang lain pun nanti menerima berkat Tuhan. Ya, jadi memang masalah terbesarnya adalah memahami konsep yang benar tentang bagaimana kita bertanggung jawab atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita, gitu Pak Paul ya. Betul sekali. Baru setelah itu kita bertanggung jawab menggunakannya. Betul sekali. Jadi memang kerangka ini, nilai ini dulu lah yang kita harus nanti samakan dengan pasangan kita. Jadi kalau menggunakan, menyimpan dan sebagainya itu akan bisa teratasi kalau konsep kita tentang uang itu sudah benar lebih dulu. Betul. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan yang sangat menarik ini, dan para pendengar sekalian kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengatur keuangan keluarga. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara